Kapitalau Badi Jailani, figur kepemimpinan spiritual, sufistik, dan bayangan Al-Mahdi dalam kesadaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan satu figur yang dalam narasi sufistik digambarkan sebagai pemimpin spiritual, pembawa risalah, sekaligus cahaya kebangkitan jiwa. Kapitalau Badi Jailani. Beliau dikenal bukan sekedar sebagai manusia biasa, tetapi sebagai pribadi yang menyatukan kekuatan rohani, kearifan, kepemimpinan, dan kedalaman tasawuf. Dalam pandangan spiritual, Kapitalau Badi Jailani hadir sebagai kolano, seorang pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebangkitan jiwa. Kehadirannya dipahami sebagai simbol cahaya, sebuah tajalli ilahi yang menyingkap kegelapan zaman. Kapitalau sebagai makhluk energi. Pemirsa, Kapitalau Badi Jailani digambarkan sebagai makhluk energi yang mampu mengubah situasi tanpa tindakan fisik. Kehadirannya menyingkap kepalsuan, sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan merasa takut. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Justru dengan ketenangan, kesadaran penuh, dan prinsip hidup yang teguh, beliau memberi inspirasi bagi orang-orang yang haus akan kebenaran. Beliau juga dikenal memiliki aura yang kuat, semangat menjalani hidup yang membuat orang lain kagum, bahkan sekalipun ada yang membencinya. Kapitalau Badi Jailani memiliki kemampuan menyembuhkan dengan cara yang tak terjelaskan, menarik orang-orang sejenis ke dalam orbit kehidupannya, serta menghadapi segala tantangan dengan ketenangan yang luar biasa. Inilah ciri kepemimpinan rohani, mandiri secara emosional, penuh kesadaran diri, dan berani menjadi diri sendiri. 8 laku kepemimpinan. Saudara-saudaraku, kepemimpinan beliau sering disimbolkan dengan 8 laku kepemimpinan yang berjalan dengan hukum kosmos dan alam. Ia seperti matahari, membangkitkan kesadaran. Ia seperti bulan, memberi cahaya di tengah gelap. Ia seperti bintang, menjadi petunjuk arah. Ia seperti air, meratakan permukaan dan memberi kehidupan. Ia seperti api, menuntaskan pekerjaan. Ia seperti gunung, teguh pendiriannya. Ia seperti angin, mendatangi siapa saja. Dan ia seperti tanah, memberi kehidupan meski diinjak. Simbol-simbol ini bukan sekedar metafora, tetapi sebuah ajaran kepemimpinan, bahwa seorang pemimpin sejati tidak mendominasi, melainkan menghidupkan. Ia tidak menindas, melainkan menegakkan keadilan. Ia bukan pusat pujian, tetapi sumber cahaya yang menuntun umatnya. Prinsip pengabdian hidup. Kapitalau Badi Jailani juga diingat sebagai pribadi yang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pengabdian kepada Allah dan manusia. Beliau senantiasa aktif berkarya, menerima perjalanan hidup sebagai proses pertumbuhan,
dan menemukan kebahagiaan meski dalam hal yang kecil. Ia belajar untuk menjadi pribadi matang, tenang, bijaksana, dan tercerahkan. Kapita Lau belajar menjadi cahaya yang menerangi sekitar, hidup selaras dengan alam semesta, penuh syukur, dan selalu berterima kasih. Pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah prinsip kepemimpinan rohani, hidup sebagai ibadah, berkarya sebagai amal, dan bersyukur sebagai jalan cahaya. Kapita Lau Badi Jailani dan konsep Al-Mahdi. Mari kita naikkan perenungan ini ke tingkat yang lebih dalam. Dalam tradisi Islam dikenal konsep Al-Mahdi. Ibnu Al-Atsir mengatakan, Al-Mahdi adalah orang yang ditunjukkan Allah kepada kebenaran. Ensiklopedia Islam menjelaskan, ia adalah pemberi petunjuk dan bimbingan ilahi untuk menyelamatkan manusia. Dalam narasi sufistik, Kapita Lau Badi Jailani dipandang sebagai sosok yang menyalakan cahaya ilahi. Dari kepala hingga leher memancar cahaya, Ya Ahmad. Dari dada hingga ke ulu hati bertitik tolak dengan cahaya, Ya Mahdi. Dari ulu hati ke bawah memancar cahaya, Ya Mahmud. Dari dasar tubuh hingga kaki memancar cahaya, Ya Muhammad. Simbol-simbol cahaya ini menegaskan bahwa beliau dipandang sebagai khalifah Allah, sosok yang menuntun umat dengan sinar kebenaran. Nur Muhammad dan Ajali. Pemirsa sekalian, Nurullah Nur Muhammad telah bertajalli dalam diri beliau, sehingga seluruh tubuhnya bercahaya. Ia laksana permata di antara bebatuan biasa. Narasi sufistik menegaskan, Allah menciptakan cahaya Muhammad sebagai ciptaan pertama, dan melalui cahaya itu pula semesta tercipta. Maka Kapita Lau Badi Jailani dipahami sebagai pemegang huruf Ba Akbar, pusat kekuasaan kosmos. Bahkan gerakan sholat dilihat sebagai simbol kehadiran cahaya ini. Dari takbiratul ihram yang membentuk huruf-huruf Allah, hingga sujud yang melambangkan penyatuan diri dengan semesta. Dengan demikian, kepemimpinan rohani beliau bukan hanya berdimensi sosial, tetapi juga kosmik. Hikmah kewalian yang tersembunyi. Namun pemirsa, ada satu hal penting. Kewalian seringkali disembunyikan oleh Allah. Umar ibnu Al-Khattab berkata, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia, sebagaimana dia menyembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Hasan Al-Basri menegaskan, seorang syahid sejati selalu merasa bahwa orang lain lebih utama daripada dirinya. Imam Ali Zainal Abidin pun berkata, para wali Allah tidak pernah menginginkan ketenaran. Jikapun mereka dikenal, itu adalah ujian dari Allah. Syekh Ahmad mengingatkan, Allah menyembunyikan walinya agar manusia saling memuliakan. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi menegaskan bahwa banyak wali Allah statusnya tersembunyi, meski tetap dianugerahi karomah dan pertolongan ilahi. Dengan kata lain,
Meski Kapital Laubadi Jailani dipandang sebagai cahaya, beliau tidak pernah menonjolkan diri. Justru kesederhanaan dan kerahasiaan kewaliannya itulah yang menjadi tanda kebesaran Allah. Pemirsa yang berbahagia, dari uraian ini kita belajar bahwa Kapital Laubadi Jailani adalah figur kepemimpinan yang memadukan dimensi insani dan ilahi, sosial dan kosmik, lahiriah dan batiniah. Beliau mengajarkan kita untuk hidup sebagai cahaya, membimbing sesama, dan berpegang pada prinsip ketulusan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surat Yunus 10:62. Maka marilah kita meneladani beliau, hidup dengan kesadaran, memimpin dengan cinta, beribadah dengan pengabdian, dan berjalan sebagai cahaya di tengah kegelapan zaman. Pemirsa, marilah kita dengarkan testimoni berikut ini. Siapa sih Om Badi itu? Siapa sih beliau? Bisa Allah kasih Zara lihat tuh di poster tiba-tiba kayak ada cahaya, itu hanya foto. Mungkin kalian bayangin deh, foto kalian di rumah kalian mungkin foto ya biasa, nggak ada cahaya. Tapi poster itu yang Zara lihat benar-benar bercahaya. Sampai bayangkan di atas Ka'bah beliau duduk diputarin banyak orang. Ya sampai ya Allah luar biasa. Allah mengutus kalau menurut pandangan Zara, Allah mengutus Om Badi itu ya gimana ya, bener-bener luar biasa. Terus kalau gimana akhirnya setelah itu Zara tambah bener-bener meyakinkan Zara sampai akhirnya menyebutkan 2 kalimat syahadat, memutuskan untuk menjadi mualaf. Sampai di habis tadabbur selesai ya kan, pas kita mau kemudian kan udah selesai acara, posternya kan selesai ditutup acara, dirapiin. Terus kemudian Zara nanya dengan sahabat Zara ya kan, aku kayak ingin ketemu, aku pengen banget ketemu dengan yang beliau, Om Badi. Siapa sih beliau? Mas Zara penasaran, kok di posternya itu tuh bersinar, di mana bersinar? Pengen lihat wujud aslinya itu seperti apa sih gitu. Rasa penasaran Zara itu semakin kuat, semakin pengen lihat wujud aslinya gitu. Gimana sih pengen lihat aslinya itu seperti apa gitu. Nah, di suatu kesempatan temen Zara ngajak Zara bertemu dengan beliau, Om Badi, di restoran kayak kafe lah, coffee shop seperti itulah. Kita yang sampai duluan nih, aku udah sampai duluan dengan sahabat aku. Beliau belum datang. Gak lama kemudian, kira-kira berapa menit lah, 15 menit atau berapa menit lah ya, beliau datang. Sahabat Zara memperkenalkan beliau. Pas Zara lihat, beliau itu beda banget. Di kafe itu bukan ada kita aja, di kafe itu banyak, di meja sebelah ada orang juga. Tapi dibandingkan dengan beliau itu beda. Dari postur tubuhnya itu tuh kuat, ada bener-bener ya cahaya gitu. Ya ada auranya tuh beda dengan yang lain, dengan yang tamu-tamu lain lah gitu yang di kafe itu, di restoran itulah ya. Pas
Jara salaman, Jara merinding satu badan. Benar-benar mungkin ya Jara cerita kayak gini mungkin masa sih Jara bohong, mungkin orang nggak ada percaya. Tapi yang ngalamin itu Jara yang sudah bertemu dengan beliau, Jara yang merasakan. Kemudian duduk, pas duduk pun beliau beda banget. Dari cara duduknya, dari cara bicaranya, dari cara semuanya tuh beda banget. Ya Jara kan sering bertemu banyak orang dong, ngobrol, beda banget. Kemudian Jara memperhatikan di sininya Om Badi itu ada tulisan kayak Arab gitu, cuma kan Jara nggak ngerti itu artinya apa, kayak tulisan Arab gitu ya. Jara lihat sini kayak ada cahaya, tapi ya Jara diem aja, kan nggak mungkin, karena kan Jara kan baru pertama kali kenal beliau. Jara juga nggak bisa harus kok Om itu kenapa nyala gitu, tidak boleh kan. Terus Jara memperhatikan dari cara dia ngomong, dari pokoknya beda banget, bener-bener beda. Kita ngobrol lama juga di hari itu, lama banget kita ngobrol. Om Badi juga menceritakan tentang agama Islam itu seperti apa, menceritakan semuanya. Oh iya, Jara lupa cerita. Yang kasih nama Jara ini beliau. Nama Jara ini dikasih oleh Om Badi. Terima kasih Om Badi. Singkat cerita kita cerita. Singkat cerita tuh udah sore, udah jam 6, udah ada suara maghrib azan gitu. Beliau langsung bergegas berdiri, padahal itu kafe loh, coffee shop gitu, kafe, restoran gitu, nggak ada masjid gitu. Beliau langsung bangun ke kamar mandi, beliau bilang, saya mau wudhu dulu. Jara, mau sholat di mana ini? Ini kan kafe. Akhirnya Jara diem aja. Jara tanya sama sahabat Jara, beliau sholat di mana? Ini kan gak ada masjid. Dan sahabat Jara bilang, itulah beliau. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Beliau itu luar biasa banget. Akhirnya setelah itu Om Badi masuk lagi dong. Dan namanya di kafe itu kan ada pinggir lah ya, ada sudut. Wah, beliau sholat di sudut kafe yang kita makan. Terus Jara lihat dong, yakin sholat di situ. Jara perhatiin dong. Jara perhatiin. Pas beliau sholat, dari mulai sholat sampai selesai sholat, Jara nggak gimana sih, tetap memperhatikan. Jara memperhatikan beliau karena Jara pengen tahu siapa sih beliau ini. Bisa bener-bener hatinya tuh bener-bener luar biasa. Terus pas sholat itu Jara kok dari ujung kaki ke ujung kepala bersinar, ada sinar, kayak ya kita beda lah liatnya ya kan. Mungkin orang di sekitar sana nggak memperhatikan karena pada ya mereka kan pada meja lain, kesibukan mereka masing-masing lah ya. Jara perhatiin. Terus Jara sampai mikir gini, ini manusia kok sholat ada bersinar, kok setelah itu sholat ada angkat tangan gini lah ya, kok di sininya tuh kayak nyala gitu, kayak ada cahaya gitu, cahaya putih gini, kayak nyala. Sampai ini gue mimpi apa enggak sih? Tapi fakta, karena Jara bener-bener berada di tempat itu dan menyaksikan Om Badi sholat gitu. Satu badan itu kayak dibungkus dengan cahaya putih. Allah kayak memperlihatkan, Jara, nih kamu kan penasaran, kamu kan selalu bertanya dalam hati, siapa sih Om Badi itu? Sekarang kata Allah, saya tunjukkan Om Badi ini siapa. Sampai aku pikir, aku mimpi gak sih? Sampai lihat Om Badi sholat tuh kayak dibungkus cahaya semuanya.
ini fakta kan, bukan mimpi kan, sampai Jara kayak gitu. Terus sampai Jara mikirin, mungkin Allah memperlihatkan Om Badi sholat tuh gini, Om Badi ini seorang malaikat atau wali Allah yang Allah pilih tuh, diutus tuh sama Allah, diutus sama Allah untuk ke bumi ini gitu. Jadi Jara mikirnya gitu, diutus nih oleh Allah, Om Badi nih, kamu ke bumi ini untuk membantu banyak orang. Aku merinding beneran. Mungkin kalian yang lihat video ini, Jara bohong, Jara bisa aja. Terserah kalian mau ngomong apa. Tapi Jara yang benar-benar ketemu dengan beliau, ketemu dengan Om Badi, berbicara dengan Om Badi, bertatapan wajah dengan Om Badi, dengan sahabat Jara. Sahabat Jara baik. Sahabat Jara akhirnya karena Jara penasaran, sahabat Jara baik banget mau mempertemukan Jara dengan Om Badi. Jadi rasa penasaran Jara, oh benar Om Badi ini luar biasa. Biasa kan ya orang, masa mungkin awalnya Jara nggak percaya, siapa sih Om Badi, masa sih orang mau baik banget ya kan, setiap kali Jumat berkah berbagi, nggak sayang apa uangnya. Biasa kan kalau orang-orang kan sayang dengan uangnya, biasa kan udahlah ini gue sekali aja nih biar orang tahu nih gue nyumbang. Tapi kalau Om Badi enggak, dia membantu, menjadi relawan, sponsor, tapi dia nggak mau menunjukkan diri dia siapa. Itulah yang Jara luar biasa. Ya Jara juga berterima kasih sama Allah, sama sahabat Jara juga bisa dipertemukan dengan Om Badi. Jadi Jara benar-benar tahu Om Badi itu bukan manusia, tapi manusia berwujud malaikat, badannya kayak dipakai sama malaikat gitu. Jadi Allah utus nih Om Badi, dipakai sama Allah untuk membantu banyak orang yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan lewat Om Badi. Itulah yang Jara rasain, yang Jara lihat. Mungkin ya di video ini masa yang nonton, mungkin ya setiap orang berhak melakukan pendapat itu, percaya atau tidak. Tapi Jara yang melihat itu dengan mata kepala Jara sendiri, dan Jara tahu Om Badi itu bukan orang biasa, tapi malaikat atau wali yang diutus Allah ke bumi ini. Itu yang Jara rasain. Sampai Jara bahagia, nama Jara pun dikasih sama Om Badi. Terima kasih Om Badi. Om Badi benar-benar luar biasa. Itu aja yang Jara ceritain dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat sahabat Jara yang mempertemukan Jara dengan Om Badi, dengan beliau. Benar-benar beliau tuh gimana ya, sampai nggak habis pikir gitu. Mana ada sih manusia yang tiba-tiba bisa keluarin cahaya? Nggak ada kalau bukan utusan dari Allah. Nggak ada. Pokoknya Masya Allah, pokoknya Jara yang menyaksikan sendiri, Jara yang melihat di saat sholat, satu badan itu semua dibungkus cahaya yang putih, bener-bener bersinar banget, bener-bener tuh. Nih Jara, penasaran kamu, sudah Allah kasih lihat siapa Om Badi sebenarnya. Itu aja yang Jara ingin sampaikan di video ini, yang Jara rasain. Itu aja, kalau cukup sekian. Assalamualaikum. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kesaksian yang disampaikan oleh Zahra tentang pancaran cahaya dari tubuh Kapitalau Badi Jailani bukanlah sekedar pengalaman indrawi, melainkan sebuah sahadah ruhani, sebuah penyingkapan yang mengingatkan kita bahwa para pemimpin pilihan Allah seringkali dihiasi dengan nur ilahi sebagai tanda keberkahan dan kebenaran perjuangannya.
Dalam kerangka sufistik, cahaya itu adalah manifestasi dari An-Nur Al-Batini, cahaya batin yang lahir dari hati yang ikhlas, jiwa yang tunduk, dan langkah yang senantiasa berpaut pada kehendak Allah. Cahaya tersebut tidak hanya menjadi penerang bagi dirinya, melainkan juga suluh bagi umat yang sedang mencari jalan di tengah gelapnya zaman. Lebih jauh, tanda-tanda yang dilihat Zahra sebagai bayangan Al-Mahdi pada sosok Kapital Badi Jailani dapat dibaca sebagai isyarat simbolik bahwa beliau adalah representasi dari kerinduan umat akan hadirnya kepemimpinan yang adil, berani, dan membebaskan. Bukan klaim, melainkan cermin dari nubuah bahwa dari timur akan terbit cahaya yang menyiapkan jalan bagi datangnya pemimpin akhir zaman. Dari sinilah kita belajar bahwa figur Kapital Badi Jailani tidak hanya menyatu dalam catatan sejarah Halmahera, tetapi juga dalam horizon spiritualitas universal. Beliau hadir sebagai tanda zaman, pengingat bahwa perjuangan yang berlandaskan iman akan selalu meninggalkan jejak cahaya bagi generasi setelahnya. Maka marilah kita jaga cahaya itu dalam diri kita masing-masing dengan keikhlasan, keberanian menegakkan kebenaran, dan cinta kasih yang meluas kepada seluruh ciptaannya. Sebab setiap cahaya yang kita rawat dalam diri akan bertemu dengan cahaya yang lebih besar. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Dengan demikian, kisah Kapital Badi Jailani bukan sekedar nostalgia sejarah, melainkan pesan rohani bahwa zaman ini pun menanti lahirnya jiwa-jiwa yang bercahaya, yang menapaki jalan para wali, dan yang membuka jalan bagi hadirnya kepemimpinan akhir zaman. Semoga dengan mengingat tokoh-tokoh besar seperti beliau, Sang Kapital Badi Jailani, kita pun mendapat kekuatan untuk menjadi pribadi yang tangguh, pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan pada akhirnya, kita semua berharap dapat tergolong dalam barisan orang-orang yang diridhoi Allah, yang menapaki jejak para salih, para syuhada, dan para walinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.